Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidan Harazami dengan NIM A12 2023 07 105. Saya akan mempresentasikan hasil hasil laporan tugas akhir saya, manajemen rantai pasok. Dari daftar isi, bab yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 metodologi, yang ketiga bab 3 hasil dan pembahasan, yang terakhir bab 4 kesimpulan dan saran. Oke, langsung ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang mendukung tradisi jamu sebagai pengobatan herbal yang telah digunakan selama berabad-abad. Meski popularitasnya sempat menurun, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul berhasil memodernisasi jamu dengan menggabungkan inovasi teknologi dan nilai tradisional. Sebagai produsen terbesar, Sido muncul menciptakan produk seperti tolak angin dan kuku Bima Energi yang sukses di pasar lokal maupun internasional dengan sistem ERP, SAP, S-4 HANA, manajemen rantai pasok terintegrasi, dan standar produksi internasional. Perusahaan ini terus menjaga daya saingnya sambil melestarikan jamu sebagai warisan budaya dan kebanggaan Indonesia. Lalu selanjutnya di 1.2 rumusan masalah. Poin pertama, bagaimana efektivitas manajemen rantai pasok saat ini pada PT SDO muncul? Yang kedua, apa solusi atau proses baru yang dapat meningkatkan performa rantai pasok perusahaan? Yang terakhir, bagaimana peran desain sistem manajemen rantai pasok berbasis teknologi dalam meningkatkan efisiensi bisnis? 1.3 batasan masalah. Yang pertama, analisis manajemen rantai pasok di PT SIDO muncul. Yang kedua, usulan model rantai pasok baru berdasarkan teknologi ERP. Dan yang ketiga, pengembangan desain antarmuka sistem rantai pasok yang diusulkan. Terus selanjutnya bab 2 metodologi. 1.1 studi literatur. Studi literatur ini dilakukan untuk memahami penerapan supply chain management atau SCM dan enterprise resource planning atau ERP di PT Sido muncul. Data diambil dari artikel ilmiah, jurnal, laporan tahunan, dan situs resmi dianalisis untuk menggambarkan dampak SCM dan ERP terhadap efisiensi operasional serta merumuskan rekomendasi pengembangan sistem. Terus selanjutnya, metode pengembangan sistem. Tahapan pengembangan sistem yang digunakan untuk penulisan ini adalah model waterfall. Inti dari model waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Bab 3 hasil dan pembahasan. Di 3.1 ini analisis masalah manajemen rantai pasok yang sedang berjalan saat ini di PTSD muncul. Berikut ada gambar rantai pasok yang sudah berjalan di PTSD muncul. Lalu analisis masalah dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama, masalah ketergantungan pada petani lokal. Gangguan pasokan bahan baku akibat kegagalan panen. Yang kedua, variasi kualitas bahan baku. Standar kualitas yang tidak konsisten mempengaruhi produk akhir. Yang ketiga, kapasitas produksi terbatas. Permintaan tinggi melebihi kapasitas pabrik menyebabkan keterlambatan. Yang keempat, keterbatasan jangkauan pasar global. Peluang ekspansi pasar internasional yang belum maksimal. Nah, kesimpulan yang dapat diambil, PT SDO muncul perlu mengoptimalkan rantai nilai melalui inovasi, teknologi, dan kolaborasi untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas, dan memperluas pasar. Lalu selanjutnya di 3.2 usulan proses manajemen rantai pasok. Berikut usulan yang sudah saya rancang, seperti ini gambarnya. Nah, lalu di 3.3 desain antarmuka sistem manajemen rantai pasok. Yang pertama, halaman login. Halaman login sudah desain seperti ini. Lalu halaman daftar klien seperti ini. Lalu ada halaman daftar pemasok. Dan yang terakhir, halaman untuk menambahkan pemasok. Masuk ke bab 4, kesimpulan dan saran. 4.1 kesimpulan.
manajemen rantai pasok PT Sido muncul terintegrasi dengan baik melalui ERP, SAP, S-4 HANA, meningkatkan efisiensi operasional. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada petani lokal, variasi kualitas bahan baku, dan kapasitas produksi terbatas masih perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis. 4.2 saran. PT Sedu Muncul dapat meningkatkan daya saing global dengan memperkuat kemitraan lokal melalui pelatihan dan insentif bagi petani. Modernisasi teknologi produksi untuk menambah kapasitas, memperluas distribusi internasional melalui e-commerce, mengembangkan produk inovatif sesuai tren pasar global, dan menerapkan praktik keberlanjutan yang ramah lingkungan. Langkah-langkah ini mendukung posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar herbal. Mungkin cukup itu saja laporan dari hasil tugas akhir saya. Sekian, terima kasih.